TV. Saudara, Amerika Serikat menurunkan tarif impor untuk barang masuk asal Indonesia ke negara tersebut. Dari sebelumnya 32% kini menjadi 19%. Namun sebagai balasan, pemerintah negeri Paman Sam mendapat akses penuh dan tidak dikenakan tarif impor sama sekali untuk barang masuk Amerika Serikat ke Indonesia. Kepada media setempat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan telah mencapai kesepakatan dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tarif barang masuk asal Indonesia ke Amerika Serikat disepakati turun dari 32% menjadi 19%. Namun sebagai gantinya ada kesepakatan terbesar yang menguntungkan Amerika Serikat. Amerika Serikat akan mendapat akses penuh ke Indonesia yang sebelumnya tidak pernah tercapai. Dan barang asal Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia tidak dikenakan tarif impor alias 0%. Trump juga menyebut Indonesia kuat akan hasil tambang seperti tembaga. Namun Trump menegaskan intinya Amerika Serikat akan memiliki akses penuh untuk semuanya yang juga berlaku untuk negara India. So we made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart. And we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. But we will have full access into Indonesia. And we have a couple of those deals that are going to be announced. India basically is working along that same line. We're going to have access into India. And you have to understand, we had no access into any of these countries. Our people couldn't go in. And now we're getting access because of what we're doing with the tariffs. Sebelumnya, saudara, pemerintah Indonesia telah mengirimkan tim ke Washington DC, Amerika Serikat untuk negosiasi tarif agar dapat turun, bahkan dihapus jadi 0%. Pihak istana menyebut ada kemungkinan Presiden Prabowo Subianto berkomunikasi langsung dengan Presiden Trump untuk melakukan negosiasi tarif resiprokal. Negosiasi langsung oleh Presiden diharapkan dapat menurunkan penanganan tarif Trump sehingga memberikan keuntungan bagi perdagangan Indonesia. Negosiasi Indonesia terhadap tarif resiprokal masih berlanjut, saudara. Menko Airlangga Hartarto pastikan tidak ada tambahan tarif bagi Indonesia sesuai ancaman Presiden Trump. Usai Presiden Prabowo mengikuti KTT BRICS di Brazil. Pihak istana menyebut ada kemungkinan Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk melobi pengenaan tarif impor. Namun untuk waktunya memang belum dipastikan. Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah mengirimkan tim ke Washington DC, Amerika Serikat untuk menegosiasikan tarif agar dapat turun, bahkan dihapus jadi 0%. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam negosiasi ini Indonesia dan Amerika Serikat mempercepat perundingan tarif dalam 3 pekan. Sorotan lainnya, saudara, serangan Israel ke kota Gaza menewaskan lebih dari 30 orang pada Selasa malam waktu setempat.
Di seluruh jalur Gaza, serangan menewaskan lebih dari 90 warga Palestina, termasuk puluhan wanita dan anak-anak. Para orang tua berduka meratapi anak-anak mereka yang jenazahnya dibaringkan terbungkus kain kafan putih di kamar jenazah rumah sakit Syifa. Salah satu serangan paling mematikan menghantam sebuah rumah di distrik Tel Al-Hawa, kota Gaza, pada Senin malam dan menewaskan 19 anggota keluarga yang tinggal di dalamnya, termasuk 8 wanita dan 6 anak-anak tewas. Militer Israel mengklaim hanya menargetkan militan dan berusaha menghindari melukai warga sipil. Mereka menyalahkan Hamas atas kematian warga sipil karena militan beroperasi di daerah padat penduduk. Otoritas Kesehatan Palestina menyatakan korban tewas warga Palestina meningkat menjadi 58.386 jiwa dan 139.077 orang terluka sejak konflik Hamas dan Israel meletus sejak Oktober 2023. Bahkan dalam 24 jam terakhir, operasi militer Israel telah merenggut 120 nyawa dan melukai 557 orang. Kondisi ini semakin memperburuk krisis kemanusiaan. Otoritas kesehatan mendesak dunia bertindak, menyebut penahanan tenaga medis oleh Israel sebagai kejahatan dan menuntut pembebasan mereka, di mana mereka menekankan pentingnya tekanan global demi keadilan. Bentrokan sengit selama beberapa hari terjadi antara milisi lokal, pasukan pemerintah dan serangan Israel di Suriah. Puluhan korban tewas dan luka dilarikan ke rumah sakit Sweda. Tentara Israel menyerang tank-tank militer di Suriah Selatan, tempat pasukan pemerintah dan suku Badawi bentrok dengan milisi Druze dalam eskalasi terbaru di negara Timur Tengah yang berjuang untuk stabilitas setelah perang saudara selama 13 tahun. Pasukan keamanan pemerintah yang dikirim untuk memulihkan ketertiban pada hari Senin juga bentrok dengan kelompok bersenjata setempat. Kementerian Dalam Negeri Suriah menyatakan lebih dari 30 orang tewas dan hampir 100 lainnya luka-luka. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, pemantau perang yang berbasis di Inggris, melaporkan setidaknya 99 orang tewas, termasuk 2 anak-anak, 2 perempuan, dan 14 anggota pasukan keamanan. Menteri Pertahanan Suriah umumkan gencatan senjata setelah pasukan pemerintah masuk ke ibu kota provinsi Suaida. Langkah ini menyusul bentrokan sektarian yang tewaskan puluhan orang serta serangan Israel di wilayah tersebut. Konflik dipicu aksi penculikan dan serangan balas antara suku Badui Sunni dan kelompok Druzen di provinsi selatan Suriah. Pasukan pemerintah yang diterjunkan sejak Senin juga terlibat bentrokan dengan kelompok Druzen. Di tengah kekacauan, Israel menyerang sebuah tank militer Suriah dan berdalih melindungi komunitas Druzen yang dianggap loyal dan sering bertugas di militer Israel. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari militer Israel. Kita bergeser ke Amerika Serikat, saudara. Fenomena tornado api atau fire vortex terjadi di kawasan Haute LaSalle, negara bagian utara Amerika Serikat. Ribuan hektar hutan ludus terbakar. Api berputar naik ke langit mengikuti arah angin membentuk pusaran
hingga Selasa, luas kebakaran diperkirakan mencapai 4.000 hektar. Dinas Pengelolaan Lahan setempat melaporkan belum ada korban luka, namun perintah evakuasi sudah diberlakukan. Hujan baru diperkirakan turun pada Jumat mendatang, Saudara. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Usai jeda, Saudara, akan ada informasi terkait dengan hujan deras landa wilayah timur laut Amerika Serikat. Subway New York terendam banjir hingga